Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kak Lili Asmara. Akak akan mencoba menjelaskan salah satu materi pembelajaran matematika. Sebelum memulai menjelaskan materi tersebut, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan, selalu ingat protokol kesehatan. Baik, kita akan membahas materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kita akan mulai dari perkalian. Adik-adik semua pasti sudah mengetahui apa maksud dari perkalian, karena sudah membahasnya di saat duduk di sekolah dasar. Oke, Akak akan mencoba membahas kembali apa maksud dari perkalian tersebut. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Contohnya, apabila ada dua kelompok pulpen berisi masing-masing kelompok 3 pulpen. Jadi berapakah pulpen seluruhnya? Jadi kita bisa mencarinya dengan konsep penjumlahan yang berulang. Caranya seperti ini. 2 dikali 3, maka 3-nya itu sebanyak 2 kali. Jadi bisa dituliskan seperti ini. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, contohnya yang lain, misalnya 3 dikali 4 sama dengan 4-nya itu sebanyak 3 kali. Jadi bisa kita tuliskan 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Itulah konsep perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Jadi bisa kita tuliskan rumus seperti ini. M dikali A sama dengan A ditambah A ditambah A titik-titik titik-titik dan seterusnya ditambah A sebanyak M kali. Selanjutnya yang perlu adik-adik ingat konsep dari perkalian bilangan bulat, yaitu tentang perbedaan dari bilangan positif dan bilangan negatif. Seperti ini. Misalkan, apabila positif dikali positif sama dengan positif. Apabila negatif dikali negatif sama dengan positif. Apabila positif dikali negatif, hasilnya negatif. Apabila negatif dikali positif sama dengan negatif, maka bisa kita simpulkan apabila tandanya sama, hasilnya positif, dan apabila tandanya berbeda, hasilnya negatif. Bisa kakak contohkan dari konsep perkalian bilangan bulat, yaitu misalkan 3 dikali 2 itu kan positif sama positif, maka sama dengan hasilnya positif, yaitu 6. Selanjutnya, misalkan antara kedua itu ada yang positif, ada yang negatif. Misalkan kita samakan saja 3 dikali min 2, maka hasilnya negatif 6. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat dari perkalian. Sifat-sifat perkalian yaitu yang pertama komutatif. Komutatif itu artinya bisa diubah, maksudnya bisa dibolak-balik. Bisa kita tuliskan seperti ini. A kali B sama dengan B kali A.
Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Maka hasilnya sama-sama dengan 6. Sifat perkalian yang kedua yaitu asosiatif. Asosiatif ini artinya dikelompokkan. Bisa kita tuliskan seperti ini. A dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya, misalkan dalam kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2 dikali 4. Jadi kita dahulukan mengerjakannya yang di dalam kurung dulu. 2 dikali 3 yaitu 6 kali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 yaitu 12. Jadi hasilnya sama-sama dengan 24. Sifat perkalian yang ketiga yaitu sifat distributif. Bisa kita tuliskan seperti ini. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B dalam kurung ditambah A dikali C dalam kurung. Maka bisa kita contohkan, misalkan 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4. Maka kita dahulukan mencarinya yang dalam kurung 2 dikali 3 ditambah 4, 7. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6 ditambah 2 dikali 4, 8. Jadi sama-sama hasilnya 14. Seperti itulah konsep dari perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat ini adalah operasi kebalikan dari perkalian. Bisa kita tuliskan seperti ini. A dibagi B sama dengan C. Bisa diartikan sama artinya dengan B dikali C sama dengan A. Kita contohkan, misalkan 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik sama artinya 2 dikali titik-titik sama dengan 6. Jadi bisa kita mencari hasilnya seperti ini. 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan sama artinya dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya yang perlu diingatkan kembali kepada adik-adik yang tadi bagaimana perbedaan bilangan positif dan bilangan negatif pada pembagian bilangan bulat. Apabila positif dibagi positif sama dengan positif. Apabila negatif dibagi negatif sama dengan positif. Apabila positif dibagi negatif sama dengan negatif. Apabila negatif dibagi positif sama dengan negatif. Maka bisa kita simpulkan apabila tandanya sama, hasilnya positif. Apabila tandanya berbeda, hasilnya negatif. Pembagian bilangan bulat ini bisa kita contohkan. Misalkan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Misalkan kita itu kan positif dengan positif, maka hasilnya positif. Apabila kita bedakan bilangannya positif dengan negatif, misalkan min 6 dibagi 2 itu kan negatif dengan positif, maka hasilnya negatif 3. Misalkan contohnya seperti ini.
2 dibagi N sama dengan 3. Maka kita kan harus mencari nilai N-nya itu. Jadi 3-nya itu kita pindahkan, kita pindah ruaskan menjadi perkalian. N sama dengan 2 dikali 3, N sama dengan 6. Jadi hasil dari nilai dari N itu yaitu 6. Oke. Selanjutnya silahkan kepada adik-adik mencoba mengerjakan tugas-tugas yang Akak berikan. Kalau adik-adik masih kurang paham, boleh diulang lagi video yang Akak berikan penjelasannya. Oke, sampai disinilah materi yang Akak jelaskan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Misalkan ada yang salah dalam perkataan, Akak mohon maaf. Akak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.